Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Lutfi Zikri Rabani dengan NIM 1197050062. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang React TS. Oke, di sini adalah React TS dengan nama saya dan NIM saya. Kemudian yang pertama adalah pengenalan React TS. React TS adalah penyimpanan kunci atau nilai NoSQL terdistribusi yang dioptimalkan untuk data deret waktu. Dengan TS, Anda dapat mengaitkan sejumlah titik data dengan titik waktu tertentu. TS menggunakan irisan waktu yang terpisah untuk menempatkan data bersama. Misalnya, pembacaan suhu dan kelembapan dari meteran yang dilaporkan selama irisan waktu yang sama akan disimpan secara disk. React TS menggunakan tabel yang ditentukan menurut skema untuk setiap kelompok data yang koheren. Hal ini memungkinkan fleksibilitas dalam hal mengumpulkan banyak set data yang berbeda dan struktur yang cukup untuk membuat pengalaman bekerja dengan data yang dikumpulkan menjadi lebih baik. Misalkan Anda memiliki jumlah meter untuk kelembaban dan suhu yang tersebar di seluruh AS. Masuk akal untuk mengelompokkan data Anda berdasarkan data bagian dan nomor meteran. Sejarah. React awalnya ditulis oleh Andy Gross dan yang lainnya di Basio Teknologis untuk menggerakkan aplikasi otomasi tenaga penjualan web oleh mantan insinyur dan eksekutif dari Akami. Ada lebih banyak minat pada teknologi data store daripada aplikasi yang dibangun di atasnya, sehingga perusahaan memutuskan untuk membangun bisnis di sekitar React sendiri. Mendapat adopsi di seluruh Fortune 100 dan menjadi fondasi bagi banyak perusahaan seluruh berbasis web yang tumbuh paling cepat di dunia, dan aplikasi jejaring sosial serta penyediaan layanan cloud. Nah, kemudian di sini adalah ada aplikasi versi 1,1 dirilis pada 21 Februari 2012, yaitu menambahkan React-Gnostic, peningkatan error logging, dan pelaporan peningkatan ketahanan untuk klaster besar, dan antarmuka operasi dan pemantauan grafis baru yang disebut React Control. Kemudian ada versi 1,4 yang dirilis pada tanggal 10 Juli 2013, menambahkan penghitungan peningkatan pengindeksan sekunder, pengurangan overhead, penyimpanan objek, pelaporan kemajuan handoff, dan penyempurnaan replika MDC. Kemudian ada versi 2.0 yang dirilis pada 2 September 2014. Ini mendapatkan tipe data baru termasuk set beberapa peta register dan bendera yang menyederhanakan pengembangan aplikasi. Konsistensi yang kuat berdasarkan bucket, integrasi teks dengan Apache Lore, keamanan dan pengurangan replika untuk situs sekunder. Pada versi 2.1 dirilis 16 September 2015 yang menambahkan pengoptimalan untuk banyak beban kerja berat tulis buket yang entry-nya dimaksudkan untuk ditulis cepat satu kali dan tidak pernah diperbarui atau ditulis ulang. Kemudian pada versi 2.2 dirilis 17 November 2016, menambahkan dukungan untuk Debian 8 dan Ubuntu 16.4, perbaikan integrasi Solar. Kelebihan React TS. Pada kelebihannya, React TS adalah sistem terdistribusi yang mudah diskalakan untuk memenuhi permintaan puncak. Anda dapat menambah dan menghapus kapasitas yang mulus menggunakan perangkat keras komoditas untuk peningkatan kinerja hampir linear. Memiliki arsitektur tanpa master yang mereplikasi data secara otomatis untuk memastikan bahwa data deret waktu Anda selalu tersedia meskipun terjadi kegagalan perangkat keras atau jaringan. Kemudian, Anda dapat dengan mudah menambahkan node ke klaster Anda dan mendistribusikan data secara otomatis dan seragam ke seluruh klaster React TS yang mudah diatur dan ditingkatkan, dan juga dapat menghapus kapasitas sesuai permintaan. Kemudian yang terakhir, menempatkan data bersama di bagian fisik klaster yang sama berdasarkan rentang waktu.
Hal ini memungkinkan query yang lebih cepat sehingga data deret waktu Anda lebih cepat dibaca dan dinalis. Kemudian dari kekurangannya sendiri yaitu tiap record atau row merupakan data yang unik dan tidak bisa digantikan data yang lain. Setiap baris data konsisten yang mana akan tetap konsisten setelah dieksekusi dan server maupun klien akan melihat data yang sama. Yang ketiga, setelah transaksi selesai, akibat dari perubahan record akan tersimpan secara permanen dan solid. Kemudian yang terakhir, tidak saling terkait antara transaksi record satu dengan yang lainnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang React TS. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.